بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana di dalamnya Allah Ta'ala mengisi dengan ilmu yang begitu banyak. Hari ini kita masuk pada ayat 45 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirah illa 'alal khashiyin. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, karena salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri dari melampiaskan apa yang kita rasakan enak. Sabar itu adalah menahan diri dari melampiaskan, memenuhi apa yang kita rasakan enak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala punya namanya Sabur. Allah taala itu namanya Sabur. Mengapa? Karena kesabarannya Allah taala yang begitu besar, dan kesabaran yang terbesar itu adalah yang dimiliki oleh Subhanahu wa taala. Kesabaran yang terbesar itu adalah yang dimiliki oleh Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menahan dirinya dari menghukum siapapun yang menyinggung Allah taala. Saat langsung dihukum, tapi tidak dikerjakan oleh Subhanahu wa taala. Sabar Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala tidak ada hadis yang maknanya ya, laisa ahadun asbar min Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah taala punya anak padahal dia tidak punya anak. Karenanya Allah taala berfirman pada surat Fatir, penutup surat Fatir ayat 25, walau yu'akhidullahu nasa bima kasab. Sekiranya Allah taala itu menghukum manusia atas apa yang mereka kerjakan, mataruh kalian mendaga, sepi dunianya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, ditunda oleh Subhanahu wa taala. Allah taala bersabar membiarkan makhluknya maksiat, baik dia sebagai orang muslim, sebagai orang kafir, dibiarkan Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala tidak sabar, sepi dunia ini. Baik, pertanyaannya sekarang, mengapa harus bersabar? Karena di dalam kesabaran ada kemaslahatan. Dalam kesabaran itu ada kemaslahatan, ada kebaikan yang didapat dari yang namanya kesabaran. Misalnya yang tadi Allah Ta'ala, misalnya Allah tidak langsung menghukum siapa yang salah, karena mungkin orang tadi suatu saat nanti dia bisa memohon ampun, bertobat dan sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu ya. Seorang yang kita benci, kita marahi, karena melukai hati kita, tapi karena kita diam,
kita menerima, mungkin suatu saat nanti dia berguna buat kita. Nah, gitu. Lalu pertanyaan sekarang, bagaimana ya kesabaran yang terjadi pada manusia? Kalau tadi pada Allah Ta'ala, sekarang pada manusia bagaimana? Sebagaimana ya, yang terjadi pada Allah Ta'ala ya, kesabaran dalam diri seorang manusia itu juga ada manfaatnya, yaitu menyelamatkan dirinya dan siapapun yang di sekitarnya, menyelamatkan dirinya dan siapapun yang di sekitarnya ya, dari terjerumus ke dalam kebinasaan. Sabar para nabi, para rasul ya, ulama asalnya ya, mereka bersabar mengajak kaumnya agar selamat dari azab dunia dan akhirat. Sabar mereka ya. Mereka sendiri sudah baik, tidak perlu ngajak orang, tidak apa-apa, tapi mereka mengajak manusia sekitar mereka jadi orang baik agar mereka semua selamat. Nah, gitu. Dan pada akhirnya ada beberapa orang yang selamat. Seorang beriman contohnya bersabar dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Selamat dari azabnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini kemuliaan namanya. Keselamatan itu kemuliaan. Keselamatan itu kemuliaan. Yang disebut kemuliaan itu keselamatan. Keselamatan adalah kemuliaan. Kalau tidak selamat tidak mulia. Nah, kalau tidak selamat tidak mulia. Nah, karena dia selamat dia mulia. Nah, lalu bagaimana caranya agar bisa bersabar? Nah, setiap orang dan semua orang yang bersabar adalah mereka yang punya tujuan dalam kesabarannya. So, semua orang sabar itu ada tujuannya, memiliki tujuan. Semua orang sabar, siapapun dia, orang beriman, orang kafir, semua orang yang sabar punya tujuan. Tidak punya tujuan tidak sabar. Lalu apa tujuannya? Ya, tujuannya yang saya katakan tadi, kemuliaan. Karena sabar, seorang yang mencari rezeki dia jadi mulia karena dia menafkahi siapapun yang dia tanggungnya. Nah, sabar dia kerja. Kalau dia hanya untuk dirinya saja, tidak usah kerja, lama-lama sebentar dia tidur, masuk kantor sebentar 2 jam pulang, dia mau tidur. Saya tidak ngasih makan orang lain, buat apa? Buat apa saya kerja lama-lama? Saya kerja, habis zuhur saya kerja, sebelum asar saya pulang, selesai. Karena saya menafkahi orang banyak, income saya mesti besar, bukan buat saya, buat siapapun yang di rumah saya lah. Jadi mulia dia karena dia menafkahi orang banyak. Baik. Contoh lain, ya, seorang yang mencari ilmu misalnya, cari ilmu belajar ya, jadi mulia dia karena dia dengan ilmunya dicari semua orang dia. Nah, ilmu dunia, apalagi orang yang punya ilmu akhirat, bayangkan. Orang yang memiliki ilmu di dunia saja sudah menjadi mulia, apalagi seorang yang punya ilmu akhirat, bayangkan. Begitu juga pada akhirnya seorang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, sabar dia, taat pada Allah taala, itu jadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pandangan manusia dia siapa orang ini, tapi dalam pandangan Allah taala tidak, orang ini mulia karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh pada surat Al-Qasas mengenai Qarun. Nah, ini contoh orang yang berilmu. Pada itu 9 dan 80. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Keluar Qarun pada kaumnya dengan membawa hartanya dia. Qala alladziina yuridun al-hayata dunya ya laitana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Yang kepingin dunia berkata, coba kita diberi seperti Qarun. Nah, ladzu hadzin azim, punya bagian yang besar dia. Nah, coba kita kaya seperti Qarun kan enak. Nah, wa qala alladziina utul ilma. Nah, orang yang punya ilmu berkata, thawabullah khairun liman amana wa amila shalihan. Kamu salah, yang benar itu pahalanya Allah taala, bukan harta, pahala dari Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Ini lebih baik gitu ya, liman amana wa amila shalihan, buat orang yang beriman dan beramal soleh. Tujuan akhirnya bukan harta. Salah. Kalau memang Anda beriman,
dan kemudian beramal soleh, dan kemudian cari harta, salah. Orang beriman, beramal soleh itu cari keridhaan Allah Ta'ala, hasilnya pahala, surga, itu yang benar. Tetapi ilmu semacam ini hanya bisa didapatkan oleh siapa? Wala yulaqaha illa sabirun. Ilmu yang saya miliki ini, pengetahuan mengenai bahwa yang terbaik yang didapatkan oleh seorang beriman dan beramal soleh adalah pahala, itu ilmu yang didapatkan dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, hanya berhenti pada beriman, beramal soleh, tetapi tidak niat karena Allah Ta'ala. Yang dia nikmati, yang dia tuju adalah harta, dan sudah dia ucapkan, Orang yang berbicara tadi kan bukan orang kafir, orang beriman, dan dia juga orang beramal soleh. Tetapi begitu dia melihat gurur, dia lupa akan nikmat Allah Ta'ala yang bernama iman, akan nikmat Allah Ta'ala yang beramal soleh, lupa dia. Oh ini yang betul, katanya dia. Loh, salah, Anda salah, katanya orang berilmu. Yang benar itu beriman dan beramal soleh, Anda salah lah. Tetapi memang ilmu semacam ini tidak semua orang memilikinya. Orang yang sabar yang bisa tahu semacam ini. Baik, pada surat Fussilat ayat 34-35, wala tastabil hasanah wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Oleh karenanya, idfa' billati ahsan. Kalau ada orang salah, kamu tegur dengan cara yang baik. Tidak usah dimarahi, ya. Supaya apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'anna waliyun hamim. Orang yang sebelumnya bermusuhan menjadi berteman sekarang. Kejelekan dan keburukan dan kebenaran itu, gitu ya, tidak sama, tidak perlu diajari, gitu ya, tidak perlu dipaksakan. Itu sudah dalam diri setiap orang tahu. Cuma kebetulan dia tidak tahu. Kita ingatkan dengan cara yang baik agar orang yang bahkan sebelumnya memusuhi kita menjadi teman yang baik. Bayangkan, waliyun hamim. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan tindakan semacam ini, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Orang yang mampu menasihati orang yang salah dan itu musuhnya, gitu ya, itu orang sabar itu. Gitu ya. Kalau ada orang dia punya musuh yang dia musuhi dan orang itu salah, kebetulan salah, itu momen yang tepat untuk menghina dia, tidak dia gunakan. Ada orang punya musuh, ya, waktu musuhnya salah, gitu ya, itu tidak dia gunakan untuk menghina musuhnya, tapi malah dengan bahasa yang baik. Anda jangan begini, kalau Anda begini Anda nanti celaka. Orang tadi berpikir, iya ya, orang ini kan memusuhi saya, saya kan bermusuhan dengan dia, kok dia pada saat melihat saya salah tidak dia hina, malah dia nasihati dengan kalimat yang baik. Gitu ya. Apa yang terjadi? Menjadi teman sekarang. Tetapi itu suatu perbuatan yang didapatkan oleh orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Yang dapat semacam itu adalah orang yang dapat bagian yang sangat besar sekali. Kemampuan memberi nasihat saat dia bisa marah. Ibnu Abbas berkata mengenai ayat ini, orang semacam ini waktu dia marah sabar, dia bisa marah tapi tidak dilemskan. Waktu dia disakiti dia maafkan. Kalau mereka melakukan hal semacam itu, Allah Ta'ala akan melindungi mereka dari kejelekan diri mereka. Dan masih ada lagi, Allah Ta'ala tundukkan musuh mereka yang punya kekuatan sekarang jadi tunduk kepada mereka, dikarenakan mereka bersabar menghadapi orang yang salah. Gitu, bersabar menghadapi orang salah. Maksudnya itu bukan dilabrak, gitu ya, menggunakan kalimat-kalimat yang mendinginkan hati. Ya namanya orang salah. Namanya orang salah itu mudah disalahkan. Tetapi orangnya juga punya harga diri. Kalau kita marah dia bilang, kenapa kalau saya berbuat begini? Akhirnya bukan menjadi teman, menjadi musuh, dan dia pun tetap melanjutkan kemaksiatannya, kesalahannya. Baik. Oleh karenanya sebenarnya orang yang mendapatkan musibah, segala macam penderitaan, itu orang hebat. Gitu. Musibah itu ada bedanya. Ada beda antara ujian sekolah dan ujian hidup. Ada beda antara ujian sekolah dan ujian hidup. Ujian sekolah kita pintar dulu,
Karena belajar baru ujian. Ujian hidup tidak. Karena diuji kita pinter. Gitu ya. Ujian sekolah, gurunya bilang, nanti ada ujian ya, belajar, pinter, ujian. Nah, untuk menguji kepandaian kita seberapa. Tapi kalau ujiannya Allah Ta'ala tidak. Ujiannya Allah Ta'ala itu membuat kita pinter. Karena saat kita menderita, muncul kemampuan kita yang sebenarnya. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala memberi ujian kepada orang-orang yang Allah Ta'ala tahu kalau orang ini diberi ujian, cobaan, akan muncul kemampuannya, kehebatannya, kelebihannya. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Miqdad ibn Aswad bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna sa'id liman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang diselamatkan, dijauhkan dari semua musibah. Inna sa'id liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu sebenarnya orang yang tidak pernah kena cobaan. Inna sa'id liman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang tidak pernah kena cobaan. Baik. Wal liman ubtuliya fasabara fawahan. Adapun ada orang yang kena cobaan, ujian dan dia sabar, hebat orang itu. Hebat. Nah, itu istimewa orang itu. Kalau ada orang diberi cobaan dan cobaan itu tidak merusak dirinya, hebat. Gitu ya, dia kena cobaan, ujian yang seharusnya mungkin orang lain kena musibah semacam itu rusak, dia tidak dirusak oleh cobaan apapun. Nah, gitu ya. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasai meriwayatkan bahwa suatu kali Khabbab ibn al-Arat ini adalah seorang yang gitu ya, yang tubuhnya diselomot oleh besi panas. Khabbab ibn al-Arat karena masuk Islam, gitu ya, dia tubuhnya dikasih besi panas oleh jerakannya. Nah, baik. Kami mengeluh kepada Rasulullah SAW waktu beliau di Ka'bah. Ya Rasulullah, apa kamu tidak minta tolong supaya kami ini ditolong oleh Subhanahu Wa Taala? Ala tastansir lana ya, ala tadunna ya Rasulullah. Beliau bersabda, Qad kana man qablakum yu'khad birrajul, yu'khadur rajul. Dulu sebelum kalian ada seorang diambil, fayuhfar lahu fil ard. Nah, fayuj'al fiha. Digali tanah, dia diletakkan di situ. Semua yu'ta bil minsyar. Nah, lalu dibawakan garpu yang besar begini, yang untuk tanah itu. Fayuzkhadu ala ra'sihi. Nah, gitu ya. Fayuj'al nisfain, digergaji. Nah, digergaji begini. Wa yumshat bi amshatil hadid. Dibawakan itu ya garpu tadi, gitu ya. Bi amshatil hadid. Besi yang besar begini, gitu ya. Ma duna lahmi wa 'adhamihi, dimasukkan dalam tubuhnya begini, dikeluarkan isi tubuhnya. Dalam keadaan hidup, begini, dikeluarkan isi tubuhnya. Digergaji dan dikeluarkan isi tubuhnya. Ma yasudu dzalika an dini, tidak bisa membuat orang tadi keluar dari agama. Wallahi kata saya, la yutimanna Allah hadzal amr. Ini Islam akan tersebar kemana-mana. Hatta yasir rakib min Son'a ila Hadramut, la yakhafu illa Allah. Nah, sampai orang dari Son'a ke Hadramut aman. Nah, tidak takut kecuali kepada Allah Taala. Wa dhi'bu ala ghanamihi, walakinnakum tasta'jilun. Tetapi kalian itu kesusu, terburu-buru. Nah, ini Islam. Islam itu begini, sabar. Orang menegakkan Islam itu sabar. Tidak bisa langsung set semua orang bisa mengerjakan, udah gampang. Tidak gampang. Menyiapkan manusia yang bisa menerima hukumnya Allah Ta'ala itu tidak gampang. Nah, itu tidak gampang. Oleh karenanya, dikarenakan besarnya harapan seorang beriman pada Allah Ta'ala, gitu ya, dengan kesabarannya tadi, tambah sabar dia. Nah, tambah sabar. Itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah dan sabar-sabarkan. Mengapa? Karena cobaan tidak pernah berhenti. Kalau kita lolos pada suatu ujian yang begini, nah, akan datang yang lebih besar lagi. Lolos lebih besar lagi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Nah, orang beriman, bersabarlah dan kalian sabar-sabarkan. Kalau kita lolos dari suatu bentuk ujian, yang berat akan datang. Nah, gitu. Untuk menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya.
karena dia tidak pernah membatasi kesabarannya. Nah, Allah Ta'ala pun juga tidak membatasi pahalanya. Surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Buat orang yang berbuat ihsan, bukan di akhirat, sekarang di dunia sudah dapat kebaikan dia. Buat orang yang berbuat ihsan, di dunia sudah dapat kebaikan dia. Dan wa ardullah wasi'ah. Bumi ini luas. Jangan kalian hanya karena terikat satu tempat seolah-olah tidak bisa hidup kecuali di situ. Jangan. Carilah tempat lain di mana kalian bisa beragama dengan benar. Jangan sampai hanya karena di situ income-nya besar, rezekinya besar. Iya, tapi penduduk sekitarnya kafir semua, narkoba semua, buka aurat semua. Bagaimana? Nah, gitu ya. Rezeki besar tapi maksiat. Nah, dunia ini luas. Tapi di tempat lain tidak ada maksiat, uangnya kurang. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan membalas orang yang sabar itu tanpa batas. Nah, sahabat yang di Mekah bukan orang yang kekurangan, orang yang berkecukupan. Mereka masuk Islam itu berarti mereka meninggalkan dunia mereka. Nah, mereka masuk Islam itu berarti mereka meninggalkan dunia mereka dan meninggalkan Mekah, ya. Meninggalkan Mekah, bayangkan sebuah tempat yang terbaik di dunia ini ditinggalkan. Nah, karena di situ mereka tidak bisa melaksanakan agama mereka. Nah, ini mesti kita pahami. Ke Madinah hanya karena mereka ingin melaksanakan agama mereka. Contoh lain, orang yang sabar. Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul abd, qala Allah Ta'ala li malaikatihi." Kalau ada seorang hamba kehilangan seorang anaknya, Allah Ta'ala mengirim, Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, "Qabaltum walad abdi?" Kalian mengambil anaknya hamba saya? Ya, na'am. Qabaltum fayaqulu qabaltum samarata fuadi, kamu mengambil buah hatinya? Na'am. Fayaqulu madza qul abdi? Ngomong apa dia? Fayaqulun, mereka semua mengatakan hamidaka wastarja. Dia memuji Engkau ya Allah dan istarja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Kamu bangunkan sebuah rumah di surga. Wasamuhu Baitul Hamd. Berikan nama dia Baitul Hamd karena dia bersabar atas kesabarannya, mau menerima anaknya yang dikeambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa, tidak boleh kita itu minta sabar, gitu ya. Tidak boleh minta sabar, gitu ya. Ada seorang gitu ya, berdoa, gitu ya, ya Allah berilah kesabaran pada saya. Dia bersabda, "Sa'alta Allah al-bala." Mau minta cobaan tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh. Fasalhu al-afiyah, keselamatan. Bukan minta sabar, tidak lah, gitu ya. Salah itu. Sering saya dengar ada orang, ya mudah-mudahan dikasih kesabaran loh. Ada apa? Bukan. Jangan minta sabar. Sabar itu barang tidak enak, barang pahit sabar itu. Jangan minta sabar. Minta afiyah, selamat dari cobaan. Dapat pahala tanpa cobaan itu bisa lah. Tidak harus dengan cobaan lah. Tidak harus dengan cobaan. Tidak apa-apa. Tidak harus, saya menyiapkan diri saya dikasih cobaan. Jangan. Untuk apa pahala? Bisa. Pahala bisa didapat, tidak harus dengan cobaan. Nah, Abdurrahman bin Auf berkata, kami dulu ini manfaat dari cobaan. Pada zaman Rasulullah, kami dikasih cobaan oleh Allah Ta'ala, kami sabar. Sewaktu mulai Nabi tidak ada dan enak mulai hidup kami mulai enak, gitu ya, kami tidak jadi orang sabar. Nah, artinya kualitas kami dulu waktu ada Nabi dengan segala cobaan istimewa. Nah, tapi sewaktu dunia kami bagus, iman kami jadi tidak bagus. Waktu dunia kami tidak bagus, iman kami istimewa iman kami hebat. Waktu segala cobaan kami terima, iman kami hebat, berkualitas. Sebaliknya waktu dunianya berkualitas, imannya tidak berkualitas sudah. Nah, kami tidak sabar, kami mulai cinta dengan dunia. Nah,
sudah tidak berkualitas imannya. Tidak seperti waktu dunianya tidak berkualitas, tidak ada harta sama sekali. Oh hebat. Nah, tapi waktu dunia dibuka oleh Ta'ala, kami tidak istimewa lagi. Nah, tidak sabar, kepingin dunia. Gitu. Baik. Dalam Al-Quran, kesabaran itu tidak berdiri sendiri sebenarnya. Selalu terkait dengan perbuatan baik. Kesabaran tidak berdiri sendiri. Dia selalu terkait dengan perbuatan baik. Artinya kesabaran itu mendorong perbuatan selanjutnya, yaitu perbuatan baik. Mari kita baca surat Ar-Ra'd. Ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Lah, lihat di sini. Orang-orang yang bersabar mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Artinya bersabar untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mendirikan salat, infak dalam keadaan sirran tersembunyi, wa alaniyah jangan jelas, wa yadra'una bil hasanah, saya menyingkirkan kejelekan dengan cara yang baik. Ulaika lahum uqbaddar, buat mereka itu adalah surga. Nah, begitu. Sabar di dalam menggapai rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, sabar di dalam menggapai, mencari, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jalannya bagaimana? Mendirikan sholat, infak, begitu ya, dan menyingkirkan segala kejelekan dengan cara yang baik. Nah, ini orang beriman. Begitu ya, ini orang beriman sebenarnya, karena mereka bersabar. Dan ada lagi, ini dua kali dalam Al-Quran. Surat An-Nahl 42 dan An-Ankabut 59. Allah berfirman, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang bersabar dan mereka ini adalah orang yang menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Tawakal. Orang bertawakal itu, orang bertawakal itu adalah orang yang yakin bahwa Allah Ta'ala lebih merahmati dirinya daripada dirinya. Nah, itu ya. Orang bertawakal itu istimewa. Orang bertawakal itu istimewa karena dia yakin bahwa Allah Ta'ala itu lebih menyayangi dirinya dari dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi? Dia serahkan urusannya pada Allah Ta'ala. Lebih baik diserahkan pada Allah Ta'ala. Katanya Nabi Ya'qub gitu ya, Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala itu gitu ya, khairun hafizan, lebih bisa jaga Nabi Yusuf daripada saya. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia lebih merahmati Nabi Yusuf daripada saya. Saya mencintai Nabi Yusuf gitu ya, tapi kan saya diangkat membuat Nabi Yusuf. Yang buat Nabi Yusuf itu Allah Ta'ala. Yang lebih bisa menjaga Nabi Yusuf Allah Ta'ala. Yang lebih merahmati Nabi Yusuf Allah Ta'ala. Saya tidak mampu saya. Terbatas kemampuan dan kemampuan merahmatinya pun juga terbatas. Sehingga saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kesimpulannya pada ayat 45 ini, hendaknya kita minta gitu ya, mencari pertolongan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan apa yang kita cintai, dan pertolongan pula dalam menerima agama Islam ini dengan sabar. Artinya dengan menahan diri dari menikmati segala kelezatan. Karena kalau sudah terbiasa meninggalkan kelezatan, mudah melewati penderitaan. Orang itu kalau membiasakan diri meninggalkan kelezatan pujian, kelezatan makanan, nah begitu ya, sabar. Laisa sabru illa bitasabur, kata Rasulullah SAW. Sabar itu dilatih. Nabi juga belajar sabar. Beliau berkata, saya dulu, para nabi adalah para penggembala. Semua nabi penggembala kambing. Penggembala kambing ini, nah, loncat sana loncat sini, sabar. Nah, semua nabi penggembala kambing. Sebelum ngatur manusia, ngatur kambing dulu. Nah, ngatur kambing dulu. Dan saya juga menggembalakan kambing. Orang Quraisy di Ajiat, menggembala kambing, sabar. Kemudian beliau bersabar, belajar sabar. Ya. Belajar sabar mulai dari kecil sampai dewasa, sampai mau mati pun belajar sabar itu tetap ada. Nah, bukan lalu sekarang saya sudah selesai, tidak bisa. Terus selama kita masih hidup, cobaan masih ada, dan belajar sabar juga berlanjut. Nah, gitu ya. Apalagi kalau perbuatan yang tadi saya katakan itu sabar digabung dengan sholat. Karena dalam sholat seorang itu akan ingat pada Allah Ta'ala.
Ingat pada Allah Ta'ala yang memiliki rahmat yang begitu besar. Waktu sholat, seseorang itu ingat pada Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu punya rahmat yang begitu besar. Ingat dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membawa dia kepada ketaatan. Kemudian dia juga ingat azabnya. Azab Allah Ta'ala pedih loh ya. Gitu ya. Itu membuat dia meninggalkan kemaksiatan. Waktu dia ingat rahmat, kepingin berbuat baik. Waktu dia ingat azab, maksiat ditinggalkan. Waktu dia ingat rahmat Allah Ta'ala, dia kepingin meninggalkan, kepingin mentaati Allah Ta'ala karena rahmat yang begitu besar. Sebaliknya waktu dia ingat azab, saya ini sebenarnya kepingin maksiat, tapi karena azab Allah Ta'ala yang pedih, saya berhenti dari maksiat. Dengan demikian dia mudah menjadi seorang beriman, seorang muslim yang sejati. Ada yang berpendapat bahwa sabar di sini adalah puasa. Ya, ada benarnya pula, ya, karena seorang apabila dia berpuasa dan dia berhasil menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, hilang nafsu liarnya itu hilang. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan sholat, menjadi menyala hatinya. Karena Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa menahan dari segala kekejian dan kemungkaran. Mengapa? Karena saat mendirikan sholat dan di situ dibacakan ayat Allah Ta'ala yang berisi ancaman terhadap neraka, janji terhadap surga, dan nasihat-nasihat dari yang lainnya dari Allah Ta'ala, muncul keinginan dia untuk mencari akhirat. Sadar dia, iya ya, dunia ini kan sebentar, sudah sebentar, terbatas waktunya, terbatas jumlahnya, terbatas kemampuan menikmatinya, semuanya terbatas. Waktu menikmati terbatas, kemampuan menikmati terbatas, jumlah yang bisa dinikmati terbatas, semuanya terbatas. Tidak mengenal siapapun, terbatas, tidak mengenal siapapun. Apa kalau orang itu kaya tidur terus? Ya tidak bisa, salah. Apa kalau orang itu tidak punya kerja terus? Ya tidak bisa. Semua orang punya waktu yang harus dia penuhi. Dokter tidak akan tanya uang Anda berapa, tidak. Anda harus tidur sekian jam. Anda tidak boleh terlalu banyak tidur, tidak boleh kurang tidur. Anda mesti makan sekian dalam satu hari, sekian kalorinya. Itu ada aturannya. Tidak melihat siapa dia, gitu ya. Baik. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang illa 'alal khosyi'in, orang yang khosyi'in. Khosyi'in itu, khosya'a itu takut, ada ketundukan padanya, takut dan tunduk padanya. Bagaimana ya supaya seseorang itu bisa sedemikian? Perhatikan kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa pada surat Tuhan 14, innani ana Allah, saya ini Allah, wahai Musa, la ilaha illa ana, tidak ada kecuali saya, fa'abudni wa aqimis sholata lidzikri, sembahlah saya dan dirikan salat untuk mengingat saya. Apa zikir itu? Zikir itu mengandung dua hal yang utama, yang tadi sudah saya katakan. Pertama, ingat akan nikmat Allah Ta'ala. Tadi rahmat tadi, ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap nikmat yang akan datang. Ini zikir namanya, gitu ya. Zikir itu adalah saya ingat akan nikmat yang sudah saya terima, dan saya berharap agar nikmat itu tetap langgeng sampai di akhirat nanti. Seorang yang bersyukur atas nikmat yang telah lalu, pasti dia bahagia. Dia enak ya dulu itu ya lah. Dan takut dia, takut kalau nikmat yang sudah ada ini hilang. Dia merasa nyaman terhadap yang sudah ada, sudah lewat, tapi dia juga takut jangan-jangan nanti nikmat ini hilang loh ya lah. Jangan-jangan nikmat hilang lah. Ini yang disebut khusyuk. Jadi apabila ada orang sholat tidak mengandung dua hal ini, semua ibadah. Kalau orang itu sholat, berpuasa, bersedekah, dan segala macam perbuatan baiknya, tidak ada unsur syukur padanya terhadap nikmat yang sudah dia dapatkan dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala berlanjut, tidak ada gunanya ibadahnya, tidak ada gunanya. Karena tidak ada sesuatu yang muncul, tidak ada keinginan yang muncul dia. Tapi kalau dia berpikir, iya ya, saya ini sudah dikasih nikmat Allah Ta'ala dan saya berharap ini tetap ada lah.
Baik, sekarang kita bicara syukur dulu. Apa itu syukur? Syukur itu adalah menghargai setiap nikmat yang dia rasakan. Dengan cara bagaimana? Membandingkan apabila nikmat itu tidak ada. Itu saja gampangnya. Syukur itu adalah saya melihat, menghargai nikmat yang sudah saya rasakan. Bagaimana bisa begitu? Saya lihat saja, kalau ini tidak ada, bagaimana? Lah, nikmat apa? Nabi Ibrahim menjelaskan, alladzi khalaqani fa huwa yahdin, yang menciptakan saya petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, ngasih makan, ngasih minum. Wa idza maritu fa huwa yashfin, kalau saya sakit dia yang memberi saya kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang mematikan saya dan menghidupkan saya kembali. Walladzi atma'u fil ardi khati'ati, yang saya harapkan bisa mengampuni saya di hari kiamat nanti. Mulai dari keberadaan kita, suatu kenikmatan. Petunjuk jadi seorang muslim, suatu kenikmatan. Makan minum, suatu kenikmatan. Nah, gitu ya. Sehat, suatu kenikmatan. Dihidupkan lagi, suatu kenikmatan. Lalu pengampunan di hari kiamat, suatu kenikmatan. Ini 6 macam nikmat, gitu ya. Yang di situ tidak ada, misalnya, gitu ya, rumah tidak ada, istri, anak tidak ada, keamanan, keselamatan tidak ada. Loh, kok tidak disebutkan Nabi Ibrahim yang memberi saya rumah, anak, istri, gitu ya, keamanan, keselamatan, kok tidak ada? Mengapa kok Nabi Ibrahim tidak menyebutkan itu semua? Karena memang wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, Nabi Ibrahim hanya menyebut 6 saja. Di luar itu masih banyak. Kalau disebutkan, tidak bisa disebutkan. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nikmat itu tidak ada berarti suatu penderitaan, berarti sebaliknya keberadaannya adalah rahmat Allah taala loh. Oke, ini orang berakal namanya. Kalau nikmat itu tidak ada berarti saya menderita, suatu penderitaan, berarti adanya itu karena rahmat Allah taala. Semua nikmat itu di belakangnya ada rahmat Allah taala. Nah, gitu ya. Maka kalau orang itu sadar bahwa dia membutuhkan rahmat Allah taala, pasti dia senang. Pasti dia senang. Dan ingat pada Allah, iya ya, saya ini selama ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bisa diciptakan. Saya dikasih petunjuk, makan minum sehat, aman, ada istri anak, gitu ya. Lalu saya sakit disembuhkan dan saya harapkan bisa diampun di hari kiamat nanti. Nah, dia khawatir kalau saya maksiat hilang nanti semua nikmat ini. Nah, semua nikmat nanti hilang. Ya, saya sakit, tidak bisa makan, gitu ya. Atau ada uangnya saya tidak bisa makan, nah, hilang semua kenikmatan ini hanya karena saya maksiat. Nah, apalagi ada azab di akhirat, lebih pedih lagi. Tidak. Nah, saya tidak akan maksiat. Nah, ini pertanyaan. Mengapa kita sholat tidak khusyuk? Dibalik saja, karena hati kita masih belum merasakan, gitu ya, nikmat, nah, gitu ya, yang Allah Taala berikan kepada kita. Belum kita sadari. Nah, dan karenanya kita tidak mengharapkan rahmat Allah Taala. Dan pada akhirnya hati kita tidak tunduk. Kita tidak merasa butuh pada Allah Taala. Ya, tidak tunduk. Kalau kita yang tadi saya katakan syukur, kemudian saya butuh rahmat Allah Taala, apa yang terjadi? Saya tunduk. Ya Allah, saya ini butuh loh ya. Saya ini butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, ada ketundukan. Nah, gitu ya. Bagaimana supaya, gitu ya, supaya kita bisa menikmati itu semua? Oleh karenanya, gitu ya, di luar sholat, gitu ya, hendaknya kita banyak istighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, agar kita waktu sholat mudah ingat Allah Ta'ala. Di luar sholat sudah ingat, dalam sholat kita mudah ingat Allah Ta'ala. Karena kalau dalam sholat, gitu ya, tidak hanya butuh suatu ingat, gitu ya, tapi ada ketundukan di dalamnya. Nah, seorang yang mendirikan sholat harus menyiapkan hatinya di luar sholat. Sebelum sholat sudah dia siapkan. Yang tadi saya katakan, ingat segala nikmat Allah Ta'ala, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia tidak begitu, tidak bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala, tidak bisa dia. Nah, seorang yang ingat nikmat Allah Ta'ala, menyadari nikmat Allah Ta'ala, pasti dia bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang satu tidak, yang lain tidak ada. Tidak mungkin ada orang, suatu ironi, ada orang yang dia tidak bisa syukur lalu dia bisa ingat Allah Ta'ala. Itu bohong namanya.
Seseorang itu bisa ingat Allah Ta'ala apabila dia mengingat pula nikmat Allah Ta'ala. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak ingat nikmat Allah Ta'ala dan tidak pula ada kesadaran bahwa nikmat itu mesti dijaga, tidak mungkin dia bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat 45 yang sangat padat sekali isinya. Insya Allah kita bisa mengambil manfaat darinya. Insya Allah akan saya lanjutkan ayat 46 pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.